Peristiwa langka baru saja terjadi di Beijing, guys. Bayangin, 3 tokoh paling kontroversial di dunia lagi nongkrong bareng. Mereka adalah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Di sana, China itu memamerkan alutsista canggihnya. Parade militernya itu super heboh dan viral di mana-mana. Apalagi ditonton langsung sama trio maut ini. Dan siapa yang lagi panas dingin? Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini langsung menuduh mereka sedang berkonspirasi untuk melawan Amerika. Trump ngetik ya di medsosnya itu sambil meledak-ledak. Please give my warmest regards as you conspire against the United States. Donald J. Trump. Pertanyaannya, apa benar toh mereka itu lagi berkonspirasi? Dan di akhir video ini tak jelaskan, ada kebocoran mic, nggak sengaja bocor, didengarkan seluruh dunia. Percakapan antara Xi Jinping dan Vladimir Putin yang menuai kontroversi. Apakah itu? 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 小喜。 Kaos yang Intan pakai ini gambar Qin Shi Huang, kaisar pertama China. Dialah yang mempersatukan China sehingga China menjadi negara yang besar. Dia juga pionir pendiri Great Wall. Teman-teman bisa check out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Minggu ini sudah close PO. Kalau close PO sudah nggak bisa order ya. Selain Qin Shi Huang, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada efek emas. Emasnya itu dijamin kinclong. Ada efek rainbow, kalau kena cahaya itu kelihatan hologramnya. Ada efek glow in the dark, kalau malam itu bisa menyala. Kalau teman-teman nggak mau aneh-aneh tanpa efek juga ada. Selain Qin Shi Huang, ada juga karakter tokoh Tiongkok lainnya seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius. Tokoh Tiongkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, 5 Jenderal Macan, 3 bersaudara. Guan Yu dioperasi oleh Dr. Hua Tuo. Bahkan antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Okay, let's start! Pembahasan kali ini Donald Trump ngamuk-ngamuk lagi kebanggaran jenggot dia. Ini presiden baru memimpin di awal tahun ini, tapi beritanya ngamuk-ngamuk mulu. Ya semoga kakek ini jantungnya sehat ya kek ya. Lah gimana masa ngedenger Xi Jinping nongkrong bareng sama Kim Jong-un dan Putin aja dia sudah meledak-ledak. BTW kalian pasti bertanya-tanya, ini trio maut kenapa kok tiba-tiba semuanya berada di Beijing. Jadi, untuk memperingati 80 tahun hengkangnya Jepang dari China, Xi Jinping mengadakan parade militer skala jumbo di Beijing, yang mana ini memang adalah momen yang penting karena yang paling keterlaluan di China itu ya si Jepang ini. Keterlaluan kayak gimana? Ya salah satu contohnya terjadi di peristiwa Nanjing. Apa itu peristiwa Nanjing? Kalau teman-teman belum tahu, ini ya linknya pernah tak bahas. Ini dolar kuning ini di deskripsi juga sudah Intan taruh. Lokasi parade militernya di lapangan Tiananmen tanggal 3 September 2025. Nah, supaya makin heboh, Xi Jinping langsung ngundang bestie squadnya Kim Jong-un sama Vladimir Putin. Paradenya bener-bener gila. Pertunjukan ini melibatkan lebih dari 10.000 tentara, 100 pesawat, serta ratusan tank dan perlengkapan lapis baja lainnya. Semua lewat kayak pawai 17 Agustus versi hardcore. Nggak heran ya videonya itu sampai viral kemana-mana. Menurut Reuters, parade mewah ini memang sengaja dirancang buat menunjukkan kekuatan militer dan pengaruh diplomatik China. Apalagi tuh pas Xi Jinping duduk di podium, diapit langsung sama Putin dan Kim Jong-un. Nah, ini yang bikin momen ini makin luar biasa. Kim Jong-un itu juarang banget loh berpergian ke luar negeri. Tapi kali ini karena dipanggil Xi Jinping, dia langsung berangkat. Ini bahkan jadi penampilan perdananya di area diplomatik multinasional besar.
Sinyalnya jelas banget, muncul poros baru yang kuat, poros yang gak melibatkan Barat sama sekali. Dalam pidatonya, Xi Jinping itu ngomong serius banget. Katanya, umat manusia sekarang dihadapkan pada pilihan, perdamaian atau perang, dialog atau konfrontasi, menang-menang atau zero sum. Terus Xi Jinping dengan lantang bilang kalau rakyat China tegas berada di sisi yang benar dalam sejarah. Tapi ada satu orang yang langsung manyun. Siapa itu? Yaitu Donald Trump. Donald Trump itu kecewa berat ya setelah mendengarkan pidatonya Xi Jinping. Xi Jinping itu sama sekali tidak menyebut Amerika. Padahal menurut Donald Trump, Amerika itu berjuang mati-matian loh, membantu China mengusir Jepang pada saat itu. Jepang nyerah karena dibantu Amerika. Kalau nggak dibantu Amerika, ya Jepang nggak pergi pada saat itu. Trump berkoar-koar, itu ya yang kamu rayakan tuh ya, kemenangan besar itu ya, itu berkat Amerika. Kenapa terus Amerika nggak disebut? Emang China itu nggak inget apa jasanya orang setelah ngebantu dia? Masa sih China itu nggak tahu terima kasih? Memang bener guys, memang Amerika yang ngebantu dalam mengusir Jepang, iya. Tapi kan sekarang masalahnya Amerika ngegodain China mulu ya, sebel dong China. Apakah yang diundang cuman Kim Jong Un sama Putin doang? Enggak guys, faktanya ada 25 pemimpin yang hadir di Beijing. Dari Kazakhstan ada, Malaysia ada, dari Serbia ada, Slovakia ada, bahkan Pak Prabowo dari Indonesia juga diundang. Tapi yang mendapatkan label kehormatan cuma 2 orang, yaitu Putin sama Kim Jong Un. Yang mana mereka berdua ditempatkan di samping kiri kanannya Xi Jinping. Ini kayak China itu lagi pamer gitu ya, pamer kekuatan, pamer gengnya dia. Sekalian ngece Amerika. Kalau menurut Intan lo ya. Apa kabar Donald Trump? Diundang nggak? Buru-buru diundang, lingsumnya aja kagak dikasih. Kok bisa? Itu Donald Trump kan presiden dari negara superpower. Ya memang benar sih, alasannya nggak tahu, Xi Jinping nggak ngomong. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa komen di bawah. Ya mungkin ya Xi Jinping itu takut Donald Trump itu bakal orasi make parade great again. Nggak tahu. Yang ngeselin itu wartawan-wartawan yang ada di Amerika. Dia itu tanya loh ke Donald Trump, bos, kamu diundang nggak itu sama Xi Jinping di parade militernya dia? Terus Donald Trump itu dengan gaya congkaknya seperti biasa ya, dia jawab, aku nggak diundang. Tapi andai kata aku diundang pun aku nggak mau datang kok. Itu acara apa? Trump juga nyeletuk kalau Kim Jong Un sama Putin itu lagi berkonspirasi melawan Amerika. Donald Trump itu sampai nulis di medsosnya dia, please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong Un as you conspire against Amerika. Yang mana ini dibantah dong sama Rusia. Bro, konspirasi apa lah, wong kita itu cuman ngumpul bareng, kita ngopi bareng, kita happy-happyan, nyebut nama Amerika aja kagak, konspirasi apa? Pak Prabowo seharusnya juga diundang sama Xi Jinping. Seharusnya memang Pak Prabowo berangkat menghadiri parade militer ini pada tanggal 31 Agustus. Tapi seperti yang kita tahu itu di Indonesia lagi panas, demo besar-besaran terjadi di mana-mana. Sehingga Pak Prabowo itu mengutus Menteri Luar Negerinya untuk mewakili dia. Padahal Pak Prabowo itu mendapatkan kehormatan loh untuk berada di baris depan bersama dengan Xi Jinping. Pada tanggal 3 September, Pak Prabowo itu nyempetin datang ke China, melihat parade militernya China. Pak Prabowo itu ke sana selama 8 jam, terus langsung balik lagi ke Indonesia. Nah ini ya yang seru, di sela-sela parade militer itu ada kebocoran mic, kebocoran percakapan antara Putin sama Xi Jinping. Yang mana Putin itu ngobrol tentang transplantasi genetik. Putin itu punya kayak mimpi besar gitu ya,
supaya manusia hidup abadi. Ada kemungkinan kayak gitu. Terus sama Xi Jinping dijawab, kalau setahu aku manusia itu bisalah diusahakan hidup sampai 150 tahun. Itu ya setahu aku loh ya, Xi Jinping bilang kayak gitu. Ini percakapan ini bocor dan nggak sengaja kedengeran sama 1,9 miliar orang yang lagi nonton acara tersebut. Yang mana ini menuai kontroversi ya. Karena ya tahu sendiri ini dilarang agama nih. Momen itu terjadi pada saat mereka bertiga itu lagi jalan bareng Xi Jinping, Putin, sama Kim Jong Un. Yang mana Kim Jong Un ngedenger itu Kim Jong Un cuman ketawa-ketawa doang. Entah Kim Jong Un itu ngerti apa kagak mereka ngomong apa, atau Kim Jong Un itu sekedar ketawa supaya kelihatan ngerti. Soalnya wartawan kan banyak tuh, kan malu ya kalau dia ekspresinya plonga-plongo kayak gitu. Mestinya usulannya Putin ini gebrakan loh yang ditunggu sama Qin Shi Huang, kaisar pertamanya China. Teman-teman tahu kan, kaisar pertama China yang hebat, yang bisa mempersatukan China, bahkan pionirnya pembuat Great Wall itu meninggalnya kenapa? Ya gara-gara obat keabadian. Kalau teman-teman belum tahu, Intan pernah bahas ya, lama banget itu Intan bahasnya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Jadi ceritanya Kaisar Qin Shi Huang ini itu nyuruh tabib ngebikin obat panjang umur. Dia nggak mau mati, pengen hidup selamanya di dunia ini. Si tabib itu diancam sama Qin Shi Huang ini, kalau kamu gagal, kepalamu yang hilang. Apa yang dilakukan tabib? Bukannya ngebikin obat keabadian, malah diracun. Ya yes, itu endingnya konyol ya. Orang sepinter itu, sekuat itu, endingnya kayak gini. Oke, balik lagi ke kasus mic yang bocor, yang sudah dilihat 1,9 miliar pasang mata secara online, plus 400 juta kali ditayangkan di televisi, karena langsung tuh ya, live ya. Orang-orang ya batin, oh elit politik ini kalau kumpul juga bahas anti-aging ya. Putin ya diwawancarai dong. Kamu ngomong gini ya, kamu ngomong manusia itu keabadian, obat keabadian kayak gini. Putin menjawab, iya memang kita membicarakan masalah itu. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak sama transplantasi genetik yang disarankan sama Putin ini? Komen di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.